Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Nah, buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, gue ucapin selamat datang dan selamat menonton. Jadi di channel ini, kebanyakan gue bakal bahas tentang gadget-gadget yang masih baru dan hot nih. Hotnya itu maksudnya kemungkinan belum rilis di Indonesia, jadi gue bakal share ke kalian semua. Habis itu, gue juga bakal sedikit berbagi pengalaman gue tentang hidup di Singapura ini. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah, di video kali ini gue pengen bahas satu barang nih yang tadinya gue ngerasa, apa sih ini barang ini, gue nggak terlalu antusias ya. Tapi makin kesini, makin gue research ini barang, entah kenapa kok gue makin penasaran ya. Dan gue lihat baca-baca nih dan responnya kayaknya lumayan banyak antusias nih sama barang ini. Dan di sini gue udah ada barangnya. Ya, apa? Ini dia. Yeay! Xperia One Mark II. Jangan salah baca ya. Atau kalau kalian pengen tahu bahasa Indonesianya, mungkin kalian bisa sebut Xperia 1 Romawi 2 kali ya. HP ini gue beli seharga 1.639 Singapura dolar. Ya, kalau dirupiahin sekitar 17 jutaan ya. Dan ini gue beli di salah satu seller Shopee di Singapura ya. Dan kayaknya dia ambil dari set barang Hongkong punya. Jadi sebelum gua unbox, gue pengen kasih lihat kalian kotaknya. Di sini ada tulisan Xperia kayak hologram gitu ya. Terus Sony, sampingnya dia ada Xperia One Mark II. Terus di belakang ini dia ada tulisan triple kamera, 8 megapiksel, 6,5 inch, 4000 mAh baterainya. Dia pakai prosesor Qualcomm 865 nih. Sama udah water resistant IP6568 ya. Oke, langsung aja kita buka. Tada! Ini dia HP-nya. Oke, pertama yang kalian lihat dia punya buku petunjuk. Wah, buku petunjuknya ini lumayan unik ini ya, yang dilipet-lipet gini nih. Udah kayak peta nih dia nih. Kita buka lagi, dia ada apa? Di sini dikasih headphone jack. Di headphone jacknya juga ada earbuds-nya nih, kasih lihat. Habis itu kepala chargernya. Jadi kepala chargernya ini, ini yang bisa ditarik kayak gini ya. Ini cocok nih sama yang punya Singapura punya. Terus ini kepala chargernya itu dia yang 18 watt ya. Jadi sebenarnya baterai si Xperia ini dia punya 4000 mAh. Yang mana sebelumnya itu dia 3330 ya, sekitar segitu. Dan HP-nya ini dia support 21 watt charging support nih. Jadi walaupun kalian dikasih 18 watt, tapi sebenarnya dia support sampai 21 watt. Habis itu ini juga bisa wireless charging sih. Nah, ini dikasih kabelnya. Kabelnya ini USB-C ya dia ya. Di boxnya udah nggak ada apa-apa lagi. Teneng, makanan utama. Lucu ya. Ini dia nih dibungkus kayak begini nih. Wow, keren. Oke, jadi ada apa aja di HP ini? Di depannya ini ya udah ya, layarnya 6,5 inch, kalian udah tahu. Terus untuk di sebelah sampingnya itu dia ada volume button di sini. Terus ini dia punya fingerprint yang plus juga sama power buttonnya. Dan habis itu dia punya buat shutter, buat ngambil capture gambar nih, dia namanya shutter button. Dan lucunya bukan lucunya sih, kerennya di sini tuh dia bisa half press gitu ya, setengah pencet gitu, kayak emang kamera-kamera DSLR gitu, bisa setengah pencet buat ambil fokusnya. Habis itu kalian bisa jepret langsung full ambil gambarnya nih. Itu di samping sisi kanannya. Terus di bawahnya itu biasa ya, dia ada USB Type-C. Ini kayaknya mikrofonnya. Terus di samping sini ini buat SIM card. Nanti coba gue buka ya. Di atasnya, nah ini nih lubang sakti nih yang kalian cari-cari nih kan. Dia support 3,5 mm jack. Nah terus pertanyaannya, di mana nih speakernya? Nah, gue kasih tahu nih, speakernya itu dia keren deh. Ada di bawah sini nih. Dia ada satu kecil ini nih, dia ada speakernya, dan speakernya udah stereo ya.
bawah satu, di atas juga ada satu nih. Mantap ya. Terus di sini ada kamera depannya, di belakangnya itu dia yang ada 3 kamera itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang kameranya ya. Ada 3 kamera, terus ada depth kamera juga, ada flashnya, tulisan Sony di sini. Xperia, coba gua. Cuman ya gitu ya, ini glassnya ini bisa mendatangkan fingerprint nih. Dan oh ya, ini dia udah Corning Gorilla Glass yang 6 ya, yang udah latest. Depan sama belakang tuh sampingnya ini aluminium nih. Jujur sekilas nih HP gue liat desainnya unik banget ya, beda banget sama HP-HP flagship lainnya nih. Jadi waktu gue pegang ini nih berasa kegantengan gue bertambah 30% nih, gila, keren ya. Terus ini digenggam enak banget rasanya, apalagi kalau pakai satu tangan. Ya walaupun lumayan tinggi nih HP-nya, jadi buat ngejangkau bagian atas HP-nya tuh agak susah. Dan HP ini RAM-nya itu 8GB dengan storage 256, dia udah support UFS 3.0 ya. Terus dia ada 3 warna nih, ungu, putih, sama hitam. Dan karena gue sangat antusias sama ini HP, nggak pakai babi bu, untuk pertama kalinya waktu gue unboxing, gue langsung masukin SIM card gue ke HP ini nih, biar gue tahu langsung pengalamannya. Langsung gue nyalain nih HP-nya, dan disambut dengan Android 10 nih, yang nggak terlalu banyak diubah-ubah ya sama Sony. Jadi bener-bener simple, tapi gue suka banget nih. Keren deh pokoknya. Jadi, HP ini punya display. Salah. Habis banyak yang bilang kayak remote AC sih. Hehe. HP ini punya display 6,5 inch nih dengan aspek rasio 21:9. Dan untuk resolusinya itu udah 4K loh. Gila. HDR OLED cuy. Cuman untuk layarnya dia masih 60 Hz ya. Mungkin banyak yang sedih nih tahu informasi ini. Tapi kalau buat gue sih ya masih oke-oke aja ya. Sedangkan ukurannya dia punya panjang 165 mm, lebar 71, dan tebal sekitar 7,6 mm nih. Dari sisi beratnya juga masih oke sih, sebenarnya nggak terlalu berat nih, sekitar 181 gram. Nah, kalau kalian lihat HP ini, nih lihat, layarnya itu nggak ada notch-nya sama sekali ya. Tapi ya dia sebenarnya dia simpen atau sembunyiin di bezelnya yang di bagian atas. Dan entah kenapa gue demen banget ya HP yang kayak begini. Menurut kalian lebih pilih yang full screen, tapi ada notch-nya dikit, bezel-less, atau kalian lebih pilih yang sebenarnya nggak ada notch sama sekali, tapi ada bezelnya dikit di atas buat sembunyiin notch-nya? Kalian komen coba di bawah ya, kasih tahu gue. Kalian prefer yang mana? Terus gue sempet tes jalanin videonya nih. Gila, jernih banget, dan suara speakernya, alamak, coba denger deh nih. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle. Call it fate. Terus dia juga punya fitur dynamic vibration loh. Jadi HP-nya itu kayak ada getaran-getaran kecil gitu ngikutin dari audionya. Berasa kayak lagi nonton di bioskop gitu. Keren loh. Dan waktu kalian nonton YouTube, kalian bakal lihat ada space lumayan gede di kanan sama kiri ya. Ya jelas ya, karena HP ini kan lumayan panjang. Dan kalau kalian bikin full screen, jadi ada yang kepotong gitu sih. Untuk kameranya itu sendiri, dia punya resolusi 12 megapiksel ya. Dan ingat, ini bukan 12 megapiksel kaleng-kaleng nih. Dan ini dia detail kameranya. Gila, lensanya aja udah pakai Zeiss loh, plus T-coatingnya. Keren. Dan untuk kamera depan selfie-nya itu dia punya 8 megapiksel. Habis itu kita lanjut ke softwarenya. Untuk aplikasi kamera standarnya itu ya udah ya gitu aja, simple banget. Di sini kalian bisa pilih mau pakai kamera mana, terus kamera atau video, terus ada modenya beberapa. Cuman yang seru di sini tuh aplikasi Pro-nya buat foto dan videonya. Dia punya yang namanya Pro Photo dan Cinema Photo. Nah, yang pertama untuk Pro Fotonya nih. Di sini kalian bisa pilih mau pakai lensa yang mana, terus ada atur exposure-nya, white balance, autofocus, dan macem-macem deh. Terus di layarnya dia nggak ada tombol ambil gambarnya ya. Jadi kalian mesti pakai tombol khusus di samping ini nih, yang tadi gua bahas di depan, shutternya. Dan dia bisa pencet setengah gitu buat set fokusnya. Dan kalau udah oke, kalian baru pencet full dan dia baru ambil gambarnya. Terus gue juga sempet tes burst shot-nya, yang katanya ada 20, ambil sekaligus 20 gambar dalam sedetik. Cepet banget nih, gila kayak ngajak ribut. Next, gue tes eye tracking-nya.
Dan hasilnya cukup memuaskan ya. Walaupun gue pakai kacamata, tapi masih bisa track dengan baik nih. Terus habis itu dia ada Cinema Pro-nya. Di sini dia ada banyak resolusinya, terus FPS-nya, filternya, pokoknya macem-macem nih, kalian bisa lihat. Berikut beberapa hasil dari foto dan video yang gue ambil ya. Yo guys, sekarang kalian lagi ngeliat nih kamera depannya. Gue lagi coba video dari Xperia One Mark II-nya. Gimana? Hasilnya bagus gak? Ada satu fitur andalan namanya HS Power Control. Jadi fungsi ini bakal ngejaga suhu HP biar nggak terlalu panas saat ngegame sambil ngecharge. Dengan cara mengontrol aliran listrik yang disalurin. Jadi bikin baterai HP-nya tambah awet nih. Dan buat gaming, PUBG dan COD, lancar dan no lag ya. Nanti sekalian gue bikin video khusus buat gaming, oke? Lalu ada fitur motion blur reduction yang katanya bisa bikin layar serasa 90 Hz nih. Tapi pas gua coba kayaknya sama aja deh. Dengan tap layar 2 kali di pinggir kanan atau kiri, dia bakal aktifin fitur Side Sense nih. Jadi kayak shortcut gitu. Dan ada feature multi window yang juga bisa buat buka 2 aplikasi sekaligus loh. Karena emang layarnya kan panjang nih. Gila, gue makin gak sabar banget mainin HP ini lebih lanjut dan bikin gue bener-bener makin cinta deh sama ini. Dan buat kalian, para pecinta HP Sony nih, kalian bantuin gue komen di bawah, kalian kasih tahu kalian mau lihat lebih detail apa lagi sih tentang HP ini, nanti gue bantuin bikinin videonya buat kalian ya. Yaudah, segitu aja video unboxing dan first impression cupu dari gue. Kalau kalian pengen lihat video-video yang keren, gampang, kalian tinggal ke search bar, kalian ketik aja Gadgetin, atau Droidline, atau Diarcom. Nah, itu channel-channel keren nih. Kalau di sini mah buat fun aja deh. Kalian subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhin ya. Yaudah, bye-bye.